Akhir pekan Fabio Quartararo di Phillip Island awalnya seperti mimpi indah. Pole position. Yamaha mulai terlihat hidup lagi dan fans sudah siap teriak, El Diablo is back. Tapi begitu balapan dimulai, mimpi itu berubah jadi misteri. Dari start paling depan, Fabio pelan-pelan melorot sampai akhirnya finish di posisi ke-11. Dari pole, jadi poles aja deh. Menurut laman dari Crash, penyebab utama Fabio melambat adalah ban depan tidak bekerja seperti di sesi latihan. Dia memilih ban depan medium tapi di balapan cengkeramannya berubah, bikin motor susah berhenti dan kehilangan stabilitas saat masuk tikungan. Kurang grip di depan dan sulit membawa kecepatan di tikungan. Kemungkinan setup motor yang tidak cocok dengan kondisi balapan. Temperatur dan arah angin di race day beda dari sesi sebelumnya, bikin Yamahanya terasa kayak motor lain. Singkatnya, Fabio bukan kehilangan skill tapi kehilangan feeling. Motornya jadi gagal paham di saat paling penting. Sementara itu, di sisi sebelah garasi, Alex Rins malah senyum lebar. Start dari posisi ke-12, dia justru melaju mulus dan finish ke-7. Ironisnya, Rins pakai kombinasi ban yang sama, tapi somehow hasilnya beda 180 derajat. Direktur tim Massimo Meregali pun akhirnya janji bakal selidiki lebih dalam kenapa satu motor bisa berubah dari peluru jadi pelan. Entah salah setting, tekanan ban, atau motor Fabio cuman ngambek karena dinginnya Phillip Island. Di sisi lain, Jack Miller datang ke Phillip Island dengan semangat membara. Balapan kandang, penonton bersorak untuknya dan hasil kualifikasi yang bagus membuat semua orang yakin ini bisa jadi akhir pekan terbaiknya musim ini. Di sprint race pun Miller tampil cepat dan nyaris podium, tapi seperti kata pepatah lama, kalau udah sial, batu pun bisa nyenggol ban depan. Saat balapan utama dimulai, semuanya tampak berjalan mulus. Miller menjaga ritme, berada di posisi 5 besar dan tampak nyaman di atas Yamahanya. Namun di lap kelima, tikungan 6 berubah jadi mimpi buruk. Ban depannya selip dan boom. Motor serta harapan ribuan fans Australia ikut tergelincir. Setelah bangkit dari gravel, Miller terlihat kecewa berat. Dalam wawancaranya, ia jujur berkata, "Saya kecewa, rasanya seperti mengecewakan semua orang, padahal kami punya akhir pekan yang kuat," katanya. Ia mengaku sempat mendapat peringatan dengan beberapa getaran yang terjadi dari motornya di tikungan yang sama beberapa kali. Tapi kali ketiga, motornya menolak kompromi. Tambahan bobot bahan bakar di awal balapan juga bikin pengereman makin susah dikendalikan. Tim Pramac Yamaha sendiri tak menyalahkan Miller sepenuhnya. Mereka menyebut crash itu lebih karena faktor teknis daripada kesalahan pembalap. Namun tetap saja bagi Miller, jatuh di depan fans sendiri terasa lebih sakit dari jatuh cinta yang ditolak. Tim Ducati menghadapi tantangan stabilitas pada motor mereka di Australia, khususnya pada model GP25. Contohnya, Pecco Bagnaia mengalami kondisi yang parah. Motornya berguncang saat melaju di lintasan lurus dan hasilnya ia gagal kompetitif dalam sprint dan akhirnya kecelakaan di balapan utama. Sementara itu, Di Giannantonio berhasil tampil lebih kuat. Dari posisi grid ke-10 ia naik hingga posisi kedua di balapan utama. Mengapa Di Giannantonio tampak lebih mampu menaklukkan masalah stabilitas ini? Berikut poin kuncinya. Di Giannantonio menjelaskan bahwa di Phillip Island motornya bergerak banyak. Artinya ada banyak getaran, guncangan, perubahan beban, tergantung kondisi lintasan. Ia menyebut bahwa mulai akhir pekan mereka menyadari bahwa motornya moving a lot, dan pelatihnya mengingatkan bahwa kondisi itu adalah bagian dari permainan di sirkuit tersebut. Jadi bukan hanya perubahan setting mekanik semata, ada aspek mental dan strategi agar si pembalap tidak panik saat motor bergoyang, tetapi tetap bisa memaksimalkan performa. Pendekatan sederhana tapi brilian. Saat pembalap lain sibuk mencari kestabilan, Di Gia justru menerima ketidakstabilan itu sebagai bagian dari permainan. Hasilnya, podium ketiga musim ini dan bukti bahwa kadang kunci kecepatan bukan mengendalikan segalanya, tapi tahu kapan harus membiarkannya terjadi. Phillip Island memang terkenal indah, tapi bagi para pembalap MotoGP, sirkuit ini bisa jadi mimpi buruk. Angin kencang, kecepatan tinggi, dan lintasan bergelombang bikin motor seolah punya nyawa sendiri. Pedro Acosta tampil cukup kuat di MotoGP Australia, tapi akhirnya hanya bisa finish di posisi kelima.
Bukan karena kurang cepat, tapi karena banyak hal yang membuatnya kelelahan dan frustrasi. Di awal balapan, Acosta sebenarnya tampil agresif. Ia menyalip beberapa nama besar seperti Quartararo, Miller, bahkan Raul Fernandez dan sempat naik ke posisi kedua. Tapi setelah itu, performanya mulai menurun. Menurut Acosta, sepanjang balapan ia hanya bisa tampil sekitar 70% dari kemampuan maksimal. Ia merasa motornya kehilangan banyak grip, sama seperti 3 pembalap KTM lainnya. Artinya, ini bukan sekadar masalah gaya balapnya, tapi juga kelemahan motor KTM di sirkuit Phillip Island yang memang terkenal sulit. Ia menjelaskan bahwa bukan kecepatannya yang hilang, tapi ia harus terus mengatur balapan agar tidak kehilangan kendali, dan itu justru membuatnya lelah. Walau finish kelima bisa dibilang hasil bagus, Acosta tidak puas. Ia ingin bertarung untuk kemenangan, bukan sekadar bertahan. Tapi ia juga realistis, track ini memang bukan track yang cocok untuk KTM. Raul Fernandez dulu dikenal sebagai pembalap muda dengan bakat luar biasa. Di Moto2, ia bahkan memecahkan rekor Marc Marquez sebagai rookie dengan 8 kemenangan. Tapi begitu naik ke MotoGP, semuanya tidak berjalan semudah itu. Musim pertamanya di Tech3 KTM terasa berat. Motornya sulit dikendalikan, hasilnya pun jauh dari harapan. Lalu saat pindah ke Aprilia bersama tim satelit, performanya masih belum stabil, ditambah cedera yang mengganggu persiapannya. Banyak yang mulai meragukan apakah Raul benar-benar bisa bersinar di MotoGP. Tapi disinilah peran besar tim Trackhouse muncul. Manajer tim Davide Brivio melihat potensi besar dalam diri Raul. Mereka tidak hanya memberinya motor, tapi juga membangun sistem kerja baru. Cara komunikasi di garasi, bagaimana memberi masukan ke teknisi, hingga bagaimana menjaga fokus di setiap sesi. Trackhouse juga mendorong Raul memperbaiki kondisi fisik dan mentalnya. Mereka tahu, pembalap cepat tidak cukup hanya dengan talenta, tapi juga harus kuat, sabar, dan percaya diri. Hasilnya mulai terlihat. Dari awal musim yang sulit, Raul perlahan naik level. Ia mulai rutin finish di posisi 10 besar, lalu menembus 7 besar. Dan puncaknya terjadi di Grand Prix Australia 2025 ketika ia akhirnya meraih kemenangan pertamanya di MotoGP. Itu bukan kemenangan kebetulan. Raul tampil tenang, cerdas, dan mampu menjaga ritme sampai akhir. Brivio pun bangga karena kini Raul bukan cuma pembalap berbakat, tapi sudah jadi pembalap lengkap yang tahu cara menang. Setelah insiden senggolan antara Nicolo Bulega dan Toprak Razgatlioglu di balapan Super Pole Race Jerez, suasana sempat memanas. Banyak fans yang menilai kejadian itu terlalu keras dan memicu perdebatan besar di media sosial. Untuk menenangkan keadaan, Bulega akhirnya membuat postingan di media sosial. Ia menjelaskan bahwa insiden itu bukan kesengajaan, melainkan murni kecelakaan balap biasa. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati Toprak dan tidak punya niat menjatuhkannya. Menariknya, Kenan Sofuoglu, mantan juara dunia dan juga manajer Toprak, ikut turun tangan lewat komentar langsung di postingan Bulega. Ia menulis pesan damai. Ucapan Sofuoglu ini langsung meredakan suasana. Banyak fans yang akhirnya mengapresiasi sikap dewasa kedua pihak. Pada akhirnya, baik Bulega maupun pihak Toprak sepakat bahwa insiden tersebut hanyalah bagian dari risiko balapan. Tak ada dendam, tak ada drama, hanya dua pembalap yang sama-sama ngotot jadi juara dunia.